Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Masih tentunya juga membahas seputar kecintaan kita terhadap Al-Quran. Menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa ingin terus belajar, memang dicerminkan dari suka mendengar maupun membaca dan memahami. Inggih. Menjadi bagian urutan yang sebenarnya harus tidak mau harus sebenarnya untuk kita biasakan agar tumbuhnya rasa cinta itu tadi, Pak. Inggih. Nah, kalau kita bicara mengenai proses Inggih. membaca Al-Quran itu sendiri kan bagi sebagian dari kita sering terbata-bata, Pak. Inggih. Terlepas dari yang itu tadi, paham juga enggak gitu ya. Kemudian Inggih. juga karena memang itu bukan bahasa Inggih. kita, Inggih. pelafasannya, apalagi hukum-hukumnya, Inggih. Pak. Kan Inggih. ada yang kadang diwajibkan untuk berhenti, ada yang kemudian juga Iya. diwajibkan untuk menyambung begitu. Iya. Sedangkan dari kita karena minimnya ilmu tajwid yang dimiliki, Iya. sehingga hal tersebut kadang sesuai dengan kondisi nafas kita, Iya. kondisi Iya. kita Iya. membaca, yang kemudian juga bagi yang orang kemudian juga masih perlu banyak lagi belajar. Nah, bagaimana Inggih. sebenarnya Allah eh, menyikapi orang-orang seperti ini? Apakah keterbatasan ini bisa menjadikan juga sebagai indikator bahwa yang membaca tersebut juga tidak sebanyak pahala bagi mereka Inggih. yang Inggih. begitu lancar Inggih. dalam membaca Inggih. Al-Quran? Keterbatasan untuk belajar membaca Al-Quran itu tidak menghalangi pahala. Pahala dari belajarnya itu. Karena di dalam hadis itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dia masih berusaha untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan. Belajar Al-Quran itu juga termasuk belajar mendengar. Kemudian belajar membaca. Kemudian belajar menghafal. Belajar memahami Al-Quran. Belajar untuk mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di situ itu konteksnya belajar itu. Dan Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan itu bersama tajwidnya. Karena itu membaca Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran itu harus disertai dengan tajwid. Karena itu wajib ulama itu menjelaskan gitu, bahwa membaca Al-Quran itu wajib disertai dengan tajwid. Harus ngerti tajwid. Karena itu harus belajar. Cuman keterbatasan itu tidak akan menghilangkan pahala dia itu gitu loh. Karena apa? Karena Al-Quran itu turun bersama dengan tajwidnya itu. Kalau Al-Quran itu dibaca dengan tidak benar, maka itu juga menjadi tidak baik. Apalagi kalau yang membaca ini posisinya sebagai imam sholat. Gitu. Kalau misalnya merasa dirinya tidak fasih, ya jangan menjadi imam sholat. Gitu loh. Tetapi bahwa membaca itu, karena setiap orang juga punya dialek. Jadi banyak faktor sebenarnya, Mas, yang menyebabkan orang itu fasih tidaknya di dalam membaca Al-Quran. Itu terkait dengan dialek masing-masing orang. Orang Banjar mungkin berbeda dialeknya nanti dengan orang suku yang lain. Nah, itu faktor kesukuan ini membawa pengaruh terhadap kefasihan di dalam membaca Al-Quran. Tapi secara umum bahwa orang Indonesia itu bisa persis, bisa mengikuti dengan persis lahjah atau dialek orang Arab ketika membaca Al-Quran. Karena itu kita bisa melihat banyak orang Indonesia, banyak putra Indonesia ini itu mendapatkan juara internasional. Betul. Dalam tilawah. Betul. Gitu. Dalam qiraah Al-Quran. Bahkan jadi, dari Win Antasari pun juga banyak ada ya. yang kemarin itu dari Maroko pernah juga, meskipun harapan itu artinya di ibaratnya dari kita orang Banjar pun sekalipun begitu ya, banyak potensi-potensi yang kemudian kita miliki untuk kemudian juga dapat disetarakan dengan orang-orang Arab atau Timur Tengah sana. Timur Tengah. Persoalannya yang harus diperhatikan adalah belajar Al-Quran itu harus dilakukan sejak dini. Nah, ini. Gitu. Kalau itu dilakukan sejak dini sebenarnya tidak ada masalah. Terjadi masalah itu kalau dia sudah berusia lanjut, Mas. Jadi sudah istilahnya itu kelewatan lah, gitu. Tetapi kalau belajar itu sejak dari dini ini, itu bisa dilakukan drill, diulang-ulang, disuruh menirukan dan seterusnya ini.
gitu. Efektifnya Pak, kalau ini mungkin sebagai ilmu juga bagi orang tua di sana yang ingin ibaratnya setidaknya banyak keinginan orang tua yang seperti ini. Ya cukup orang tua saja yang memang tidak terlalu mengetahui, Inggih, memahami inggih, akan kandungan ayat-ayat Al-Quran inggih, dan inggih, harapannya anak-anak mereka yang kemudian juga meneruskan generasi inggih, Qurani untuk inggih, kemudian lebih inggih, baik. inggih. Apa yang boleh disampaikan tips-tipsnya bagi mereka yang ingin anaknya atau generasi selanjutnya untuk bisa memahami bahkan mungkin menghafal yang tidak cuma hanya sekedar bacaan tapi juga kandungan-kandungannya. Inggih. Memang itu melibatkan berbagai kerjasama dari Ya, berbagai pihak. lintas sektor ibarat. Inggih, termasuk beberapa lembaga Al-Qur'an. Ada lembaga TPQ, ada lembaga rumah tahfidz sekarang ini. Sekarang kan lagi booming ini di Banjar ini rumah tahfidz. Ya. Ada di mana-mana itu karena menjadi tren. Bahwa dulu itu awalnya orang belajar Al-Qur'an itu hanya membaca aja. Ya. Tapi sekarang ini sudah ada peningkatan bahwa di Banjar ini muncul rumah tahfidz itu. Di mana rumah tahfidz itu lebih fokus untuk belajar membaca bahkan menghafal. Nah itu dan itu perlu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk lembaga perguruan tinggi, lembaga sekolahan, kemudian pesantren, kemudian masjid, gitu, kemudian masyarakat itu sendiri itu memang perlu terlibat di dalam memasyarakatkan Al-Quran itu, termasuk di dalam mendirikan TPQ masjid yang belum ada TPQ-nya atau TPA-nya. Nah itu di situ dibuka, di situ diadakan. Kalau di satu kampung, di satu komunitas masyarakat misalnya belum ada pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak, maka disitulah kemudian perlu keterlibatan semua pihak dalam rangka untuk memasyarakatkan Al-Quran itu gitu loh. Terus terang aja, kalau dikatakan bahwa sekarang muncul rumah tahfidz, muncul TPQ di mana-mana, itu diharapkan janganlah itu menjadi pertumbuhan yang semu sifatnya. Hanya 1 titik, 2 titik yang kemudian diklaim untuk menunjukkan kemajuan seluruhnya. Tidak bisa. Karena itu perlu, karena ini kan baru berapa titik, 2 titik, tapi kan belum menyebar secara merata itu. Nah, karena itu perlu di masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing kampung ini perlu memikirkan gitu. Bahkan kan sebenarnya guru ngaji itu di Banjar ini termasuk masih kekurangan. Gitu. Masih kurang banyak untuk menjadi guru ngaji. Indikatornya dari mana kita melihat? Di satu lembaga pendidikan Al-Quran itu masih mencari ke tempat lain. Gitu. Jadi masih mencari ke tempat lain. Bahkan kami ini sebagai pengelola program khusus ulama, itu mahasiswa kan wajib hafal Al-Quran. Itu banyak mahasiswa di situ itu memberikan pembinaan, pembelajaran, masuk ke rumah tahfidz, masuk ke TPQ, TPA, ngajar. Jadi di samping kegiatan kuliah juga ada kegiatan untuk mengajar ngaji anak-anak, belajar membaca Al-Quran dan seterusnya. Cuman ini mahasiswa sudah punya modal hafalan Al-Quran dia. Gitu. Ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada beberapa mahasiswa itu sudah hafal 30 juz. Baik. Nah, kita ketahui banyak dari kita yang kemudian juga anak-anak remaja ataupun juga orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa masih menghafal Pak ya. Karena kan masih banyak klaim-klaim untuk mereka katakanlah menghafal sudah 5 juz, 10 juz, 20 juz begitu ya. Kategori mereka sudah hafal di sini, apakah mereka hafal dari ucapannya, pelafasannya? Iya. Atau juga disertai dengan kandungan kemudian juga proses dia mengetahui ilmu tajwid, tafsir dan lain sebagainya. Menghafal itu sebuah proses. Jadi pertama itu tentu kefasihan di dalam membaca. Jadi menghafal dengan disertai dengan kefasihan, fasih di dalam membaca Al-Quran itu, tapi hafal. Berarti diutamakan fasih dulu, baru fasih membaca, baru menghafal gitu Pak ya. Baru nanti kalau sudah dia menghafal secara mungkin, itu dia dengan sendirinya akan berusaha untuk memahami apa yang dihafalkan itu. Kalau dalam sebuah riwayat itu dinyatakan bahwa seseorang tidak akan menambah 10 ayat dari hafalannya sebelum dia memahami kandungannya, Mas. Itu di dalam riwayat Al-Baihaqi. Memang ada anjuran bahwa apa yang dihafal itu harus disertai dengan pemahaman, tidak hanya hafal aja. Gitu. Memang dalam proses pembelajaran itu bertahap.
Ya pertama menghafal dulu, setelah menghafal nanti sambil berusaha untuk memahami. Itu kan karena memang endingnya ya, tujuan akhir dari membaca, memahami, menghafal itu adalah ngerti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di Baik. dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Artinya niatan orang tua yang kemudian juga tadi ingin anak atau generasi-generasi selanjutnya menghafal Quran, memahami kandungan Quran, tentu harus dibarengi dengan usahanya. Usahanya apa? Ya ini mungkin juga bisa mengarahkan ke sekolahan atau rumah-rumah tahfiz Quran Rumah tahfiz tadi, Al-Qur'an yang itu. kemudian juga bisa lebih kompeten dalam mengajarinya Pak ya, karena Iya, orang iya. tuanya tadi memiliki keterbatasan Iya, ilmu iya, akan hal iya, tersebut. iya. Sampai juga di UIN pun juga ada Ada program. fasilitasnya, Iya. program yang kemudian Iya. juga bisa dipilih. Iya. Jadi ibaratnya bukan menjadi sebuah hal yang kemudian juga sulit, terutama di Bandung kita tercinta hari Iya, ini, iya. kalau memilih hal tersebut untuk bisa dijadikan sebagai salah satu modal untuk orang memiliki anak yang soleh. Iya. Karena kabarnya anak yang soleh ini menjadi modal utama Iya, orang tua. kewajiban orang tua itu adalah mengajarkan anak-anaknya ini Al-Qur'an. Wajib, Mas. Kita akan bahas lebih Iya. lanjut mengenai Iya. hal ini. Iya. Tentunya juga akan seputar mengapa sih sebenarnya kita mencintai Al-Quran itu sifatnya wajib. Ya. Iya. Nah, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore. Majelis kita semua.